Saya Hanif. Saya tinggal seorang diri di sebuah apartemen di segitiga emas Jakarta, atau orang bilang jantung kota Jakarta. Saya sendiri seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang bermarkas di ibu kota. Sudah beberapa bulan ini, saya hidup sendiri semenjak perceraianku dengan istriku. Karena kami belum mempunyai anak, jadi saya bisa langsung terlepas dari ikatan hubungan ini. Kami jadi tak pernah bertemu dan bahkan saling tak kenal lagi. Sementara di apartemen saya dibantu seorang asisten rumah tangga, namanya Bu Umi. Dia asli warga sekitaran apartemenku. Karena apartemenku bertingkatku, ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk khas Jakarta. Bu Umi ini menetap di apartemenku. Dia punya jam kerja sendiri yang sudah saya atur. Ketika saya hendak berangkat bekerja, dia datang dan membereskan rumah sampai sore. Sedangkan saya pulang dari kantor sekitar selesai maghrib atau bisa lebih malam lagi. Dan sesampainya di apartemen, semuanya sudah beres dan bersih berkat kerja Bu Umi. Jadi saya bisa langsung bersantai dan istirahat. Oh iya, saya juga memberikan Bu Umi kunci cadangan. Kalau nanti dia butuh, lagi pula saya percaya dengannya. Pada suatu hari, saya hampir saja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Bu Umi datang dan mengetuk pintu, saya jadi terbangun dan segera bersiap pergi kerja. Sedangkan Bu Umi melakukan yang biasa ia lakukan setiap pagi. Setiap pagi hari, saya menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur ayam di depan apartemen. Tapi karena pagi ini saya terlambat, saya benar-benar tak ada waktu untuk itu. Bisa sampai kantor tepat waktu pun sudah bersyukur. Singkat cerita, saya sampai di kantor dengan mobil sederhanaku. Bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman, dan lainnya yang biasanya dilakukan pegawai pada umumnya. Waktu berjalan begitu cepat. Ketika saya di kantor, tak terasa setelah hampir seharian bekerja dan 2 kali istirahat, tibalah saya di ujung hari. Sekitar pukul 6 sore, saya keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi pulang. Sebenarnya, pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang saya benci, karena jalan selalu macet di jam-jam ini. Padahal, kalau tidak macet, perjalanan tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Karena macet, perjalananku yang sebenarnya dekat ini pun memakan waktu 40 menit. Saya sampai dan memarkirkan mobilku di basement. Kemudian berjalan ke lift untuk naik ke lantai 9 di mana saya tinggal. Saya sendiri di dalam lift dan sampai di lorong pun saya sendiri. Lorong begitu sangat sepi dan hening. Hanya ada saya dan suara langkahku. Ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu. Saya segera masuk dan langsung mengambil segelas air di dapur, kemudian meminumnya. Namun ada yang janggal saat maghrib itu. Saya lihat Bu Umi belum pulang dan sedang menyetrika di salah satu kamar kosong di apartemenku. Karena pintunya dibuka, saya jadi bisa melihatnya. Saya pun mendengar dan bermaksud menyapanya. Waktu itu, Bu Umi posisinya membelakangiku. Kepalanya menunduk sambil fokus menyetrika bajuku. Kan bisa besok pagi, Bu. Ibu pulang saja, kataku pada Bu Umi. Enggak, Mas, sekarang aja deh. Lagi malas pulang cepat, jawab Bu Umi. Saya berpikir mungkin Bu Umi sedang ada masalah dengan anak-anaknya di rumah. Jadi saya membiarkannya dan tak menaruh curiga apapun. Ya udah, Bu, saya bikinin teh ya, ucapku dengan maksud baik. Saya segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun sudah tersedia. Jadi tinggal saya buatkan saja untuk dia. Kasihan dia bekerja seharian. Mungkin sekali-kali saya juga harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Di saat saya sedang membuat teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak, membuat jantungku berdegup kencang. Saya kaget bukan main ketika mendapat sebuah pesan singkat dari Bu Umi di ponselku. Dalam pesan chat tersebut, Bu Umi berkata, "Mas Anip, maaf Mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf Mas, hari ini saya nggak bisa lama-lama." Begitu ucapnya dalam pesan.
Jadi Bu Umi sudah pulang sejak siang hari tadi. Lalu siapa yang sedang menyetrika di kamar kosong itu? Astaga, saya segera menghubungi Bu Umi. Langsung saya berjalan ke balkon dan menelponnya saat itu juga. Untungnya responnya cepat. Bu Umi langsung menjawab teleponnya. "Bu, kenapa Bu?" tanyaku dengan nada ketakutan. "Mas, maaf, saya pulang lebih awal tadi. Nanti deh besok saya ceritain. Ada yang nggak beres di apartemen Mas," ucapnya dengan nada yang sama takutnya denganku. Saya pun langsung menutup telepon itu karena tak ada yang perlu saya ketahui lagi. Semuanya sudah jelas. Orang yang sedang menyetrika itu bukan Bu Umi. Saya pun menyimpan ponsel di saku dan berjalan masuk. Dengan memberanikan diri, saya berjalan menuju kamar kosong itu. Saya ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku tidak enak, sangatlah buruk. Saat sampai di depan pintu kamar, sosok itu masih di sana, persis menyerupai Bu Umi dari belakang. Saya juga lupa belum melihat wajahnya. Dari depan pintu, saya perhatikan sosok itu. Sosok yang masih saja menyetrika baju yang sama. "Maaf, kamu siapa? Bu Umi sudah pulang, kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh," ucapku dengan maksud mengancam. Yang membuatku bergidik adalah ketika sosok itu tertawa cekikikan sebelum menjawab. "Loh, memang kamu belum sadar juga?" tanya sosok itu sambil terus menyetrika. "Hayo, aku ini siapa?" tanya sosok itu lagi. Aku ketakutan setengah mati. Badanku bergetar hebat, ingin rasanya saya lari. Tapi entah kenapa mataku rasanya ingin melihat sosok itu. Kemudian sosok itu menoleh, kemudian berdiri menghadapku, memperlihatkan wajahnya yang rata, tanpa mata, hidung dan mulut, benar-benar rata. Saya pun segera lari sambil berteriak saking takutnya. Saya tinggalkan apartemen, langsung saya lari ke lift untuk turun ke lantai bawah. Selama di lift, tak henti-hentinya saya istighfar. Astaga, sosok apa yang baru saja aku lihat? Makhluk halus, kenapa dia ada di apartemenku? Gara-gara kejadian itu, saya tak tidur di apartemen malam itu. Saya terpaksa tidur di rumah orang tua di Bekasi yang lumayan jauh jaraknya. Keesokan harinya, saya berangkat kerja seperti biasa. Bu Umi kusuruh untuk tidak datang ke apartemenku karena aku sedang tidak di sana. Setelah saya pulang kerja, saya berkunjung ke rumah Bu Umi. Saya ceritakan apa yang saya alami kemarin, dan ternyata Bu Umi pun mengalami hal yang sama. Itulah alasan kenapa Bu Umi pulang lebih cepat. Bu Umi bilang kalau makhluk itu menyerupaiku. Namun setelah menoleh, wajahnya rata. Setelah saya dan keluargaku menggelar pengajian kecil di apartemen, barulah saya berani lagi menempati apartemen itu.